Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Nah, di episode kali ini ada sedikit yang berbeda nih teman-teman para Sobat Muda Mendunia. Karena biasanya selama teman-teman mengikuti ataupun mendengarkan acara podcast ini ditemani oleh Kak Aisyah yang memandu acara. Nah, insya Allah mulai episode kali ini dan untuk seterusnya teman-teman akan ditemani salah satunya oleh saya, Ihsan Darmawan, yang akan memandu jalannya acara ini sekaligus menemani teman-teman semua para Sobat Muda Mendunia dalam perbincangan terkait Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan hal-hal diantaranya. Nah, para Sobat Muda Mendunia, topik yang akan kita bahas di episode kali ini cukup menarik nih. Karena ini bisa dibilang ada kaitannya dengan gaya hidup sehat di lingkungan kampus, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di masa ini, perguruan tinggi sebagai salah satu institusi publik dianggap mampu untuk menjadi kawasan yang dapat merubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat. Hal ini pun tidak lepas dari perhatian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah memprakarsai sebuah program bernama Program Kampus Sehat. Program Kampus Sehat ini digunakan untuk memelopori optimalisasi gaya hidup yang lebih sehat di kalangan mahasiswa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui juga bahwa mahasiswa ini berada di rentang usia yang sangat produktif. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, sudah hadir bersama kita seorang ahlinya. Beliau merupakan dosen dari Pendidikan Profesi Nurse UMY, sekaligus Ketua Task Force ataupun Satuan Tugas dari Program Kampus Sehat UMY, Bapak Al-Afiq. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan tema ya, kita harus sehat. Kampus Sehat ya Pak, betul sekali. Nah, kita akan berbincang mengenai program Kampus Sehat nih Pak. Mungkin di antara teman-teman juga, para Sobat Muda Mendunia, ada yang masih belum familiar dengan istilah ini. Sebenarnya program apa sih ini Kampus Sehat ini, dan mungkin kalau dari Bapak sendiri dapat dijelaskan secara umumnya sebenarnya program ini terkait apa sih Pak? Siap. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Sangat berbahagia ya bisa podcast, dan ini kali pertama saya ikut program di podcastnya UMY. Jadi Kampus Sehat ini suatu program yang memang diprakarsai oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebenarnya tidak jauh dari Tridharma di dalam perguruan tinggi. Jadi merupakan integrasi dari Tridharma. Ada pendidikan, ada pengabdian masyarakat, kemudian ada riset atau penelitian. Yang tadi disampaikan sebenarnya tidak hanya keterlibatan mahasiswa, tetapi semua sivitas itu terintegrasi di dalam program Kampus Sehat ini. Jadi semacam integrasi dari sebuah program kesehatan di mana diintegrasikan di dalam Tridharma kampus gitu ya. Gitu Mas Ihsan. Oke. Nah, ini kan saya dapat kabar juga nih Pak. Siap. Kalau UMY ini menjadi salah satu dari 8 ya Pak, kalau nggak salah. 9. Ya. Ada 9 kampus percontohan yang dipilih oleh Kementerian Kesehatan untuk dinilai sebagai kampus sehat ya Pak. Siap. Nah, itu kalau dari UMY sendiri nih Pak, sebenarnya tujuannya itu apa sih Pak dalam menerapkan program kampus sehat ini di lingkungan kampus? Ya, baik Mas Ihsan. Alhamdulillah kita patut berbangga nih. Ya. UMY Muda Mendunia dengan segala prestasinya. Salah satunya kita juga ikut menjadi salah satu dari 9 yang terpilih oleh Kementerian Kesehatan, dan kebetulan satu-satunya yang perguruan tinggi swasta dari 9 itu terpilih ya sebagai pelopor kampus sehat yang memiliki tujuan yang tidak lain sebenarnya ya menciptakan suasana lingkungan yang aman, tertib, kemudian nyaman begitu ya, tentunya juga sehat gitu ya dari berbagai aspek gitu. Jadi ini tujuan dari kampus sehat sendiri. Oke Pak. Kalau mungkin dari Kementerian Kesehatan apa sih Pak kriteria yang dapat ditentukan untuk ataupun indikator-indikator yang menentukan sebuah universitas itu dapat mendapatkan predikat kampus sehat? Itu kalau mungkin bisa Mas Ihsan. Jadi
luar biasa Kementerian Kesehatan itu membaca situasi ya. Karena kan memang sebuah institusi itu akan lebih nyaman, lebih tenang, lebih aman kalau masuk di dalam program ini, termasuk dunia pendidikan. Jadi di situ tuh ada 3 pilar yang menjadi kriteria sebuah kampus sehat. Yang pertama adalah pilar kebijakan, kemudian ada pilar perubahan perilaku, kemudian yang satu jelas adalah pelayanan kesehatan. Maka dari 9 kampus ini memang terpilih kampus-kampus yang di dalamnya memang ada unsur ketiganya. Jadi ada terutama adalah unsur pelayanan kesehatannya, gitu ya. Jadi kalau di dalam kesehatan itu tidak hanya sekedar kuratif, tetapi juga ada promotif, ada preventif, dan juga ada rehabilitatif. Jadi include di dalam di situ. Jadi ada kebijakan, kemudian ada perubahan perilaku dan pelayanan kesehatan. Sementara di dalam kriteria kampus sehat sendiri itu Kementerian Kesehatan itu ada 8 indikator. Baik. Yang pertama adalah menyediakan lingkungan sehat, aman dan lestari. Nah, di sini itu banyak nanti yang mungkin bisa kita diskusikan ke depan, dan apakah UMY sudah mendukung nanti kita diskusikan. Kemudian yang kedua itu melaksanakan P2M. Jadi ada penyakit di situ, ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Mulai dari bagaimana screeningnya, bagaimana penanganannya, termasuk bagaimana kita harus bersikap, termasuk rujukan di dalam kedua kategori ini. Itu yang kedua dan ketiga. Jadi penyakit tidak menular sama penyakit yang menular. Ya, itu semua aktivitas nanti akan terdeteksi sejauh mana kita memiliki anggota ini, apakah kita termasuk yang menyumbang di Kabupaten Bantul adanya penyakit itu. Contoh itu. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan pemahaman pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini menjadi satu konsen juga di kampus sehat. Kemudian yang kelima itu melaksanakan program kesehatan jiwa. Ya, jadi kesehatan jiwa atau kesehatan mental lah yang sekarang lebih ngetrennya. Kemudian menerapkan gizi seimbang. Ya, tidak harus paradigmanya berarti kalau di kampus itu semua dosen karyawannya diberikan konsumsi, enggak. Jadi tetapi kita juga ngawal bagaimana kantin yang sehat, bagaimana cara menyediakan menu yang sehat di dalam sebuah pertemuan dan sebagainya, itu diatur di dalam indikator itu. Kemudian yang ke-7 itu meningkatkan aktivitas fisik. Ya, memang dukungan di kesehatan itu salah satunya adalah aktivitas fisik. Kemudian yang ke-8 adalah menerapkan kawasan zero tolerance. Dalam hal apa ini, Pak? Nah, kalau zero tolerance itu kebetulan UMY memotori yang paling awal. Salah satunya adalah kampus bebas rokok. Ya, ini bebas asap rokok. Ya, bebas asap rokok ya, jelas yang jelas. Kemudian bebas napsa ya, kemudian bebas alkohol gitu ya. Kemudian zero tolerance di masalah bebas bullying. Ya, kemudian kekerasan seksual tentunya juga ada. Itu merupakan zero tolerance yang kita sudah kampanyekan sejak sebelum ada kampus sehat. Memang zero tolerance itu sebenarnya kita sudah mendahului program itu. Sudah beberapa kali kita melakukan pencanangan di zero tolerance ini. Gitu, Mas Ihsan. Berarti dari UMY sendiri pun bisa dibilang sudah memenuhi ke-8 indikator ini ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Dan mungkin saya juga sempat tahu kalau dari UMY tadi kan ada program pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Salah satunya dengan, kalau saya tidak salah ingat, ada semacam pelatihan posbindu ya, Pak? Iya, betul. Pos binaan terpadu, betul ya, Pak? Pos pembinaan terpadu. Itu juga salah satu bagian dari upaya melanjutkan ini, terutama ya, Pak, di posbindu ini di 2 PTM tadi. Jadi kita nanti di posbindu itu menjaring atau men-screening semua aktivitas, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, itu sejauh mana kesehatannya, terutama pada penyakit 2 ini yang menular sama tidak menular. Itu cakupan posbindu yang pengen dicapai oleh UMY gitu.
Nah, tadi ada satu indikator yang menarik nih Pak, Nggih. terkait zero tolerance yang Siap. saya Nggih. soroti, terkait tidak adanya asap rokok ya Pak salah Siap, satunya di ya, kampus. nggih, Nah, nggih. itu kalau dari pihak kampus sendiri dalam menerapkan program zero tolerance ini bagaimana Pak? Ya, eh, merupakan effort ya memang. Iya. Jadi effort, tapi alhamdulillah eh, program Zero Tolerance ini terutama yang bebas asap rokok termasuk salah satu yang percontohan ya, kampus yang bisa mengendalikan ya, walaupun belum sempurna tetapi mampu mengendalikan, bahkan ini didukung di level tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sendiri kan juga ada fatwa gitu ya di dalam merokok itu. Nah, ini dukungan kampus di dalam penerapan zero tolerance ini, bagian yang kita tonjolkan juga kampus sehat bebas asap rokok. Nah, gitu ya. Berarti benar-benar tidak boleh ya Pak merokok di kawasan kampus? Betul ya, betul. Tidak boleh. Jadi kan kita di beberapa kendala, terutama ketika karena kebetulan kampus kita ini kan termasuk juga menjadi lahan publik untuk berkegiatan ya. Ini yang menjadi konsen kami. Kita bisa mencegah orang internal ya, mahasiswa, kemudian dosen dan karyawan secara masif, kita terus menerus untuk bisa membina. Tidak menutup kemungkinan ya memang dari dosen atau karyawan atau mahasiswa itu masih ada yang merokok gitu ya, tetapi setidaknya ketika berada di kampus itu tidak merokok gitu ya. Nah, namun kendala yang selama ini ada ketika orang luar kampus ya sedang berkegiatan, contohnya sedang kegiatan hajatan, kegiatan konser dan sebagainya, ini kita memang sudah berupaya bagaimana kita ke panitia itu memberikan edukasi, memberikan semacam warning bahwa kita punya aturannya. Bahkan sangat support pimpinan kita di rektorat ya, di pimpinan universitas itu memberikan kebijakan-kebijakan terkait reward dan punishment ya, terkait dengan zero tolerance ini. Gitu Mas Ihsan. Karena memang masih ada polemik nih Pak, bahkan di kalangan mahasiswa sendiri masih ada yang beranggapan bahwa oh di kawasan ini masih boleh kok merokok seperti itu, masih ada anggapan-anggapan seperti itu. Tapi dengan ini jadi clear ya teman-teman para sobat muda dunia, kalau sama sekali tidak boleh zero tolerance untuk merokok di kawasan kampus. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, dari UMY sendiri ini kan dalam menerapkan program kampus sehat ini memiliki programnya sendiri bernama Kampus Sehat Senyaman Taman, betul ya Pak? Ya, betul. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya Kampus Sehat Senyaman Taman ini seperti apa Pak? Ya, apa ya? Jadi kita memang suatu kampus yang menurut saya sendiri pribadi ya, sebagai dosen, sebagai sivitas yang di sini itu memiliki kebanggaan, karena di setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah tentu kita punya sedikit keunggulan gitu ya. Beda dengan yang lain ya. Jadi tidak hanya contoh tadi ditetapkan ada 8 kategori gitu ya. Kita bahkan melebihkan dari itu. Ya, jadi maka di situ ada istilah kampus sehat senyaman taman gitu ya. Jadi di situ ada aman, ada tertib, ada nyaman, ada sehat sendiri gitu ya. Gitu. Jadi itu sehat senyaman taman maksudnya adalah di lingkungan itu kita ciptakan di situ. Termasuk contoh mungkin nyambung aja dengan perbedaan dengan program yang sudah ada di Kemenkes gitu ya. Salah satu yang tidak ada di kampus lain itu kita punya yang namanya Code Blue Campus. Code Blue ya? Apa itu Pak? Code Blue Campus itu bagaimana kita bisa merespon kegawatan yang berada di kampus, itu Code Blue ya. Kalau dalam istilah kesehatan, terutama di rumah sakit ya, karena keluarnya Code Blue ini dulu memang dari rumah sakit ketika terjadi kegawatan, terutama kegawatan jantung ya. Jadi seseorang itu tidak harus sakit ya. Kadang-kadang serangan jantung itu bisa aja terjadi kapan saja, di mana saja, oleh kepada siapa aja. Tidak harus yang tua, tidak harus yang juga di muda, itu juga bisa terjadi. Nah, itu kita ada
call centernya, ada tim responnya, kemudian ada beberapa sarana yang mendukung untuk kegawatan itu. Itu Code Blue Campus gitu ya, sedikit gambarannya. Oke, berarti Code Blue ini untuk merespon hal-hal yang terjadi di ranah kesehatan ya Pak? Kurang lebih Kegawat daruratan. Kegawat daruratan. Iya, kegawat daruratan. Itu kesehatan. untuk prosedurnya sendiri bagaimana Pak? Misalkan ada sesuatu yang terjadi nih, nah itu untuk menghubungi Code Blue bagaimana? Apa ada prosedurnya? Betul ya. Jadi ketika sivitas dimanapun ya di lokasi kampus ini terjadi kegawatan, nanti bisa menghubungi call centernya yang ada di ICS ya. Ya, jadi dengan hotline-nya ICS ya, Incident Command System itu, atau kebetulan sekarang menjadi satu. Jadi kantornya Kampus Sehat sekaligus call centernya Kampus Sehat di Code Blue juga berawal dari kantornya Incident Command System COVID-19 itu. Nah, termasuk yang kedua tadi Pak Mas, yang kedua selain Code Blue kita punya ICS, UMY. Incident Command System ya Pak? Ya, itu Incident Command System itu menjadi penciri kita. Kemudian penciri yang lain dari yang di Kampus Sehat kita ini, kita punya Muhammadiyah Step yang khusus mengelola bagaimana kampus ini menggawangi tentang bebas asap rokok, termasuk dampaknya. Kalau contoh sudah memang ketergantungan orang itu merokok, nanti kita memiliki konseling, kita memiliki program-program yang untuk bagaimana seseorang itu bebas dari merokok gitu ya, atau bebas dari kecanduan. Itu juga ada program, dan kita punya kantornya sendiri Muhammadiyah Step di Pasca Sarjana. Itu merupakan keunggulan juga kita. Kemudian ada lagi program produk halal atau halal thayyibah center. Sehingga produk-produk yang di UMY ada, termasuk contoh kalau kita menyajikan makanan itu juga selain sehat itu juga halal. Itu menjadi konsennya UMY. Jadi ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh UMY di dalam program Kampus Sehat ini. Wah, luar biasa Pak. Berarti memang melampaui indikator yang sudah ditetapkan ya Pak dari Kementerian Kesehatan. Dan ini kemarin juga menjadi semacam contoh bagi yang lain, termasuk yang akan dinilai aja sebelum dinilai itu studi banding ke sini. Padahal kita juga saat itu belum dinilai. Salah satunya dari Udayana Bali. Universitas Udayana Bali itu melakukan studi banding ke sini. Kemudian terakhir saya diminta untuk dari Kemenkes sendiri itu mengisi bagian dari program apa yang di dalam Kampus Sehat ini yang sudah diaplikasikan di dalam kampus. Itu akan menjadi catatan bagi Kementerian Kesehatan, salah satunya sumbernya dari UMY. Itu salah satu kebanggaan bagi kita Mas Iksan. Wah, menarik sekali sih ya Pak terkait program-program unggulannya, terutama yang tadi saya sempat highlight juga soal Muhammadiyah Steps ya Pak. Siap. Ya. Jadi bagaimana UMY ini tidak hanya menerapkan aturan untuk tidak boleh merokok, tapi juga menyediakan layanan agar bagaimana para sivitas akademika ini dapat berhenti dari kecanduan dari merokok itu ya Pak. Betul Mas. Tidak ada langkah tindak lanjutnya seperti apa. Baik. Mungkin ini Pak, untuk selanjutnya kalau kita tarik ulur ke belakang nih Pak, sejarahnya dari program Kampus Sehat waktu itu belum bernama, mungkin belum ada program Kampus Sehat juga ya Pak dari Kementerian Kesehatan. Saya sempat cari-cari tahu juga nih Pak, riset kecil-kecilan kalau UMY ini sebenarnya sudah melakukan kontribusi di bidang katakanlah penghijauan lingkungan ya Pak. Betul ya. Dengan ada Green Campus dan juga ada, kalau tidak salah ada MTCC juga, Muhammadiyah Tobacco Control Center ya Pak. Nah itu kalau mungkin bisa dijelaskan sejarahnya, apakah Kampus Sehat Senyaman Taman ini merupakan follow up ataukah bagaimana Pak dari program-program yang sudah dilakukan UMY sebelumnya? Iya, betul Mas Iksan. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, sebelum ada ke program Kampus Sehat di Kemenkes ini, kita sebelumnya sudah ada beberapa program yang ternyata itu mendukung sekali dengan program Kampus Sehat, termasuk seperti yang disampaikan oleh Mas Iksan. Jadi ada Green Campus contohnya ya. Banyak sekali upaya tadi, jadi pilar kebijakan, kemudian perubahan perilaku dan pelayanan itu, termasuk yang dua pilar tadi, kebijakan contohnya Green Campus, itu banyak yang dilakukan oleh UMY.
Jadi Mas Iksan mungkin bisa merasakan ya, kalau berada di UMY itu tetap hijau gitu ya. Walaupun dalam suasana contoh sekarang udaranya sangat panas ini, tapi kalau berada di UMY, kalau kita berjalan-jalan di luar gitu ya, di luar gedung itu kan banyak pepohonan. Ternyata di situ memang terintegrasi, itu dikelola di penelitian juga. Jadi mungkin Mas Iksan perlu tahu, jadi di kita ini ada 3.000 pohon. Dan itu ada aturannya, menebang ranting aja itu ada aturannya. Diatur oleh Lingkawas ya. Kemudian dari 3.000 pohon itu dapat menyimpan air. Jadi memang UMY ini tidak akan kekurangan air untuk jangka waktu yang lebih lama daripada di lingkungan yang lain. Nah, kebetulan kita itu juga berada di daerah Taman Tirto. Betul. Mas Iksan tahu ya? Taman Tirto. Taman itu kan taman ya. Kemudian Tirto itu air. Ya, betul, jadi Pak. Itu. Tapi tadi jadi didukung oleh adanya pepohonan itu. Nah, kemudian ada lagi Mas Iksan yang perlu tahu, bapak-bapak yang berada di Lingkawas itu juga sudah punya program di dalam dia mengelola tanaman itu, bagaimana dia mengurangi pupuk yang kimiawi. Nah, dia caranya ada tekniknya, saya lupa itu, ada teknik khusus yang bagaimana gulma itu menjadi pupuk. Itu diolah juga. Nah, secara langsung itu termasuk juga program untuk itu. Kemudian bagaimana kita mengelola atau mengurangi sumber listrik ini secara PLN. Jadi beberapa titik lampu-lampu kita itu sudah pakai tenaga surya. Nah, itu ke depan juga langkah yang akan diambil oleh pimpinan mengoptimalkan membuat listrik tenaga surya ya di kemudian hari untuk mengurangi beban genset atau beban dari PLN ya, penggunaan di dalam kampus yang seluas ini tentunya kan luar biasa ini. Kalau mungkin Makesan bisa lihat kira-kira kita itu bayar listriknya berapa, itu kan sudah kelihatan ya. Nah, nanti kalau ada program dengan tenaga surya itu termasuk dalam Green Campus juga itu program itu, dan banyak yang lain yang dilakukan di dalam program Green Campus ini. Ya, oke. Berarti memang bisa dibilang berkesinambungan ya Pak. Betul. Dari yang sudah dilakukan saat masih bernama Green Campus sampai sekarang dengan program Kampus Sehat Senyaman Taman terus berlanjut. Iya. Jadi. Dan saya juga sempat dengar kalau sebenarnya UMY ini sudah pernah menerima penghargaan Green Campus dari tahun 2012 sampai 2015 ya Pak, kalau saya nggak salah. Ya, Green Campus itu sertifikatnya sampai keluar lagi tahun 2021 keluar lagi. Keluar lagi. Jadi ya untuk penghargaan ini. Dan skornya di UMY di UI Green Metric itu kalau indikator optimalnya itu 1000, kita di angka 750. Jadi sudah mendekati sempurna ya, karena kan kesempurnaan itu ada di 80 angkanya, pada kita 800, kita sudah di 750 sekian, gitu ya. Jadi untuk indikator-indikator itu. Gitu. Menarik sekali sih Pak terkait berbagai upaya yang sudah dilakukan ya Pak, mulai dari penghijauan, konservasi energi, bagaimana memanfaatkan tenaga surya dan sebagainya. Siap, ya Pak. Kalau ditanya ini Pak, misalkan tujuannya mungkin Pak, kenapa sih UMY ini sangat-sangat concern seperti itu Pak terkait masalah lingkungan, bagaimana penghijauan dan tadi konservasi energi itu, sebenarnya apa sih Pak yang kenapa UMY sangat concern dengan hal ini? Iya, jadi berparadigma ke depan, jadi punya wawasan ke depan, mulai jajaran pimpinan sampai tingkat struktur yang ada di bawah itu secara sinergi sudah memikirkan untuk masa depannya di kampus ini. Jadi tidak hanya sekarang itu nyaman gitu ya, bagaimana kita menjaga lingkungan ini tetap asri, tetap sehat gitu ya, karena kemanfaatan di kemudian hari. Maka dengan adanya program Kampus Sehat ini tentunya sangat mendukung dengan program-program ini ya. Jadi pengennya UMY itu tetap bisa lestari ya, bisa hijau, bisa tetap segar gitu ya, walaupun perubahan iklim yang ya kita hadapi ya, dengan industri yang luar biasa itu tentunya. Maka UMY pengen tetap berada di dalam kawasan yang Green Campus tadi.
orientasinya berarti sudah jauh ke depan ya Iya, Pak? betul betul nggih. Jadi berbagai upaya. Ya. Seperti yang saya sampaikan di depan Mas Ihsan, bahwa integrasi antara kebijakan, kemudian di situ ada penelitian, ya, kemudian ada pengabdian masyarakat dengan proses pendidikan, itu di situ berbagai komponen bisa dimasukkan di dalam program kampus sehat ini. Jadi bagaimana didorong para dosen contohnya bersama mahasiswa melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya tetap menjaga kesehatan di dalam kampus itu. Itu adalah upaya untuk mengintegrasikan program Tridharma di dalam kampus sehat. Baik, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Okay. terkait perkembangan ataupun apa saja sih Pak yang sudah dicapai oleh UMI sejauh ini tuh sudah seberapa banyak Pak yang sudah kita capai dalam program kampus sehat senyaman taman ini kalau dari UMI sendiri? Okay. Alhamdulillah Mas Ihsan dan para pemirsa ya, pendengar semuanya. Jadi UMJ ini kalau saya mengkalkulasi kegiatan yang berkaitan dengan kampus sehat ini memang banyak ya. Jadi secara data tidak bisa satu persatu ya kita sampaikan. Tapi yang jelas contoh ya, kita ada kampanye no plastik no panik. Nah, pernah dia program untuk bagaimana kita mengurangi pemakaian plastik. Ya, itu macam-macam lah upayanya. Nah, termasuk pernah kita memberikan semacam reward kepada contoh Civitas ketika belanja di kantin buka tapi bawa tumbler sendiri atau bawa tempat sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik gitu kan, karena kita tahu sendiri kalau sampah plastik ini adalah bagian yang sangat sulit dan butuh jangka waktu lama untuk terurai gitu ya, sehingga kita mengurangi itu. Kemudian lagi ada di pembuatan tas multi saat itu ya untuk pengantaran makanan. Jadi bagaimana jangan sampai semuanya pakai plastik gitu ya. Jadi itu juga diberikan masukan ke Boga. Kebetulan di Boga kita kan sudah tersertifikasi juga. Jadi bagaimana pemilihan bahan sampai pengolahan dan sebagainya itu sudah tersertifikasi. Kemudian kegiatan yang lain yang jelas kita sudah rutinkan, mungkin Mas Ihsan juga selalu mengikuti. Kita di kepegawaian sendiri itu kan dikelola oleh BSDM, itu rutin setiap Sabtu ada senam. Ya, betul, Sabtunya dibuat bergantian. Sabtu ini senam jasmani, yang Sabtu berikutnya senam rohani. Ya, jadi memang setiap 2 minggu sekali yang senam secara jasmaninya. Nah, di Sabtu jedanya itu ada senam rohani. Ya. Berarti psikisnya juga. Kemudian di dalam kegiatan Sabtu ini sekarang sudah dibudayakan pemberdayaan kader posbindunya. Jadi posbindu yang sudah kita bentuk di masing-masing fakultas, kebetulan sekarang dibuat secara bergilir ya. Jadi panitianya atau yang melaksanakan contohnya Sabtu besok itu dari pertanian gitu ya. Itu juga nanti sekaligus kader posbindu dari pertanian dan didukung oleh kader posbindu dari fakultas lain untuk melakukan screening gitu ya, di dalam pelaksanaan kegiatan senam tersebut. Nah, kemudian klub-klub olahraga jelas ya, kita alhamdulillah di UMJ ini terfasilitasi mulai dari badminton, kemudian sepak bola, voli, basket, futsal, bahkan karate dan tapak suci gitu ya. Itu pokoknya komplit lah, kalau mau pengen apa aja bisa bergabung di UMJ ini tanpa harus jauh-jauh. Yang belum punya, kita hanya kolam renang aja. Walaupun sudah ada programnya sebenarnya. Gitu. Programnya kita kerjasama dengan UNY. Nah, di dalam hal ini, nah itu juga tetap ada yang memfasilitasi untuk renang. Nah, ke depan mungkin kita bisa menjadi masukan. Mungkin UMJ juga punya sendiri gitu ya, untuk di renangnya. Okay. Kemudian ada lagi ya yang program-program yang sudah kita laksanakan di UMJ itu, termasuk tadi yang sudah kita sampaikan di situ ada
pencanangan produk halal tadi ya. Itu betul. sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung untuk ke arah tujuan dari halalan thayyibah sendiri. Dan mungkin program-program yang lain ya, Mas, mungkin banyak ya, Pak, alhamdulillah kita sudah bisa memiliki beberapa program yang termasuk menjadi unggulan. Yang kampus lain belum ada tadi, contohnya CodeBlue, kemudian sistem pengelolaan COVID-19 kemarin kita menjadi prestasi ya. Jadi menjadi prestasi selama 2 tahun kita bisa mengelola COVID-19 dengan rasionalitas gitu ya. Itu yang menjadi konsennya Pak Rektor terutama. Jadi kita bisa menghadapi COVID-19 dengan baik lah, dalam kategori baik, dan bisa lancar, dan alhamdulillah bisa kita lalui pandemi tersebut. Oke, luar biasa sekali berarti ya Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Kita tahu dari seperti yang tadi sudah Bapak paparkan juga, sangat banyak sekali program-program yang sudah diterapkan UMY dalam kampus Sehat Senyaman Taman ini. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya perbaharuan ya Pak, ada pembenahan dan inovasi-inovasi selanjutnya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apa nih Pak? Apakah masih ada yang dapat ditingkatkan lagi Pak dalam program Kampus Sehat Senyaman Taman? Ya, jadi di program Kampus Sehat sendiri memang kita masih ada beberapa yang dalam kategori kurang ya, sehingga perlu kita nanti tingkatkan. Terutama ini yang menjadi keprihatinan kita sekarang ini memang ada di pengendalian penyakit menular ya, seperti yang non COVID terutama, seperti TBC ya. Nah, mungkin Mas Ihsan baca di yang berita yang kemarin, jadi ternyata di wilayah Bantul ini itu TBC-nya tinggi sekali ya. Di beberapa vaskes itu ditemukan ribuan bahkan. Nah, saya khawatir bahwa ini juga ada di kita, di UMY. Nah, maka kita akan tingkatkan itu melalui screening ya, kemudian nanti program treatmentnya seperti apa ya, penanganannya seperti apa, termasuk rujukannya. Nah, ini yang akan kita tingkatkan melalui Pospindu di masing-masing fakultas. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tingkatkan lagi adalah penyempurnaan dari program CodeBlue Campus tadi. Ya, mungkin saya ceritakan beberapa kali kejadian ya, dan alhamdulillah kita bisa menangani. Baru aja kemarin siang ya, di gedung E6 sedang ada pertemuan, kemudian ada yang pingsan gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah bisa direspon oleh teman-teman dari tim CodeBlue Campus. Tapi ada mungkin sedikit keterlambatan. Nah, mungkin ini keterlambatannya bukan karena responnya, tetapi karena informasinya yang terlambat. Nah, mungkin belum familiar dengan adanya program ini untuk semua sivitas atau orang yang berada di lingkungan kampus. Nah, nanti kita ingin sempurnakan CodeBlue Campus ini digawangi oleh Dr. Saiful ya. Beliau adalah spesialis anestesi. Nanti ada beberapa program, kebetulan juga kemarin membina PKM yang salah satunya untuk menemukan bagaimana seseorang alarmnya itu mudah di masing-masing pos. Nanti akan ada tombol yang untuk bisa direspon langsung oleh tim secara langsung. Kemudian yang belum ya, tadi yang perlu kita tingkatkan lagi itu area bebas asap kendaraan bermotor. Mungkin yang sekarang ini ya, ini mungkin karena pas padat-padatnya kuliah. Betul. Ya, terutama kalau di sisi utara. Nah, mungkin di sisi utara itu kalau saya ngerasain ya, kadang-kadang pengen sebenarnya kita terbebas dari asap kendaraan yang berada, tapi kadang-kadang kita sudah susah mencari parkir yang ada di dalam itu. Nah, saya sempat dengar-dengar nantinya juga akan ada kawasan bebas itu, sehingga nanti area parkirnya ada di luar ya, ada di luar yang di area hijau itu, sehingga kita akan diberikan kesempatan untuk jalan, karena dengan jalan dari tempat parkir ke tempat pembelajaran, ke tempat lab dan sebagainya itu akan menambah gitu. Maka juga ya, kemudian sebenarnya dari pihak rektorat, pihak pimpinan sudah lama juga mencanangkan hal ini dengan memfasilitasi ajana sepeda. Kan banyak sepeda sudah yang disediakan di gedung ARA sama RB itu ya. Nah, itu juga nanti akan memfasilitasi itu. Kemudian kita pengen nanti itu bisa
termotivasi untuk semuanya, sehingga tidak ada lagi yang parkir di dalam area yang memang di area hijau. Itu yang menjadi konsen. Kemudian yang perlu kita tingkatkan lagi adalah masalah sampah. Ya, pemilahan sampah ini belum membumi ke semua sivitas. Ya, jadi semua sivitas harapannya nanti sudah aware terhadap sampah ini, karena ternyata sampah ini di Muhammadiyah itu sudah banyak juga program, termasuk bank sampah ya. Jadi membuat sampah ini menjadi hal yang berharga. Gitu, itu termasuk nanti juga ingin berada di UMY juga, gitu ya. Setelah terpilahkan oleh masing-masing sivitas, kemudian nanti cara pengolahannya juga sudah terstandarisasi, kemudian bisa menghasilkan. Itu salah satu yang mungkin menjadi impian dari kampus sehat ini. Ada lagi Mas yang mungkin perlu kita tingkatkan, yaitu bertambahnya posbindu setiap prodi. Kalau sekarang baru fakultas, nanti kita akan lebih kecilkan lagi ke tingkat prodi, karena capaian posbindu yang sekarang mungkin belum optimal, terutama kemanfaatannya bagi mahasiswa. Selama ini posbindunya baru yang lebih banyak memakai adalah sivitas dosen maupun tenaga pendidikan, belum sampai merata ke mahasiswa. Nah, ini yang menjadi impian kita di kemudian hari. Kemudian yang terakhir itu kita pengen peningkatan inovasi di dalam program kampus sehat ini, dan ini yang diharapkan oleh Kemenkes. Jadi ada beberapa upaya inovasi yang diciptakan melalui riset mungkin ya, dan kita bisa pakai, dihakikan dan sebagainya, kita bisa pakai untuk program kampus sehat ini. Itu Mas Iksan, beberapa impian yang menjadi konsen kita untuk ke rencana ke depan. Mudah-mudahan dapat terpenuhi semua nih Pak ya, semua tujuan-tujuannya. Nah, itu dia Sobat Muda Mendunia, perbincangan kita mengenai program kampus sehat senyaman taman di UMY. Mudah-mudahan obrolan ini dapat memberikan manfaat serta menjadikan Sobat Muda Mendunia menjadi lebih aware terkait gaya hidup sehat di lingkungan kampus Muda Mendunia, kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Afik atas waktunya. Sudah bersedia hadir. Atas informasi yang diberikan sangat menambah wawasan sekali ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada para Sobat Muda Mendunia yang sudah menyaksikan ataupun mendengarkan dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dari podcast UMY Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.